warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, bersama saya Aca di episode 3 Promkes Podcast. Bersama narasumber yang luar biasa yaitu Kak Alda. Hai Sobat Sehat semuanya di luar sana. Bagaimana nih Kak kabarnya Kak Alda? Ya Alhamdulillah sehat. Mungkin aku terima kasih banyak ya sudah ada kesempatan bisa sharing-sharing sama teman-teman Promkes lagi. Kalau boleh tahu Kak Alda ini tahun berapa sih Kak lulusnya di Promkes Polkesma ini? Aku di Promkes Polkesma angkatan kedua, jadi lulusnya tahun kemarin 2022. Boleh dijelaskan Kak, di-spill gitu, kakaknya tuh sekarang kesibukannya apa aja sih? Ya Alhamdulillah sekarang lagi menjalani penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan. Kalau yang kemarin namanya Nusantara Sehat, kalau pernah dengar, sekarang programnya namanya tugas khusus. Penempatan di Puskesmas Sibanjindar, Kabupaten Papak Barat, Sumatera Utara. Jauh banget ya Kak ya. Plot twist tiba-tiba sampai Sumatera Utara sih. Kalau Kak Alda sendiri tuh aslinya mana sih Kak? Aku asli Malang asli guys. Oke, arek Malang jangan nonton ya. Iya. Oke, nggak lama-lama lagi kita bakalan kasih pertanyaan ke Alda dari teman-teman semuanya. Langsung aja kita ke topik utama ya Kak. Oke, yang pertama, setelah lulus bagaimana sih Kak awal mulanya Kakak bisa menjadi bagian dari Nusantara Sehat sendiri? Ya, mungkin agak lebih tarik ke belakang lagi ya. Sebenarnya sebelum lulus itu waktu itu ada program baru namanya itu beasiswa Padinakes. Nah, setelah melalui beberapa tes, ada tes administrasi, ada psikotes, wawancara. Setelah itu waktu udah wisuda, ternyata penempatannya itu dialihkan mengisi formasi yang kosong di Nusantara Sehat, yang ternyata sekarang sudah jadi penugasan khusus itu. Jadi tesnya 2 kali waktu itu. Yang pertama untuk ikut beasiswa itu waktu ke Nusantara Sehatnya tes juga, tes psikotes sama wawancara lagi. Berarti double ya Kak batasnya sendiri. Jadi itu padat banget sih habis wisuda itu September, Oktober itu ada tes-tes kayak gitu, tiba-tiba November akhir langsung keluar penugasan pemanggilan penugasannya. Hebat banget ya Kak, langsung kayak keterima gitu loh. Siapa sih yang nggak mau ke Nusantara Sehat? Iya. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Jadi bisa diceritain bagaimana perjalanan karir dan kegiatan Kakak di bidang promosi kesehatan nih. Teman-teman tuh kayak kepo banget, kok bisa beralih kerja di Nusantara Sehat gitu loh. Kegiatannya apa aja sih Kak? Iya, jadi kalau di Nusantara Sehat itu penempatannya di sana di Puskesmas. Nah, mungkin teman-teman waktu kuliah kan pasti udah pernah PKL kan di Puskesmas, jadi ya nggak jauh beda kegiatannya di Puskesmas ya. Turunnya ke masyarakat gitu, ke posyandu, ya kita sebagai promosi kesehatan kan edukator, promotor, apalagi advokator gitu kan, fasilitator kayak gitu yang menyesuaikan dengan program yang ada di Dinas Kesehatan di sana sih. Kegiatannya tuh seru-seru banget ya Kak di sana tuh. Ya bisa dibilang seru ya, ada tantangan, ada hambatan kan. Kalau di kuliah dibilang ada yang namanya tantangan, ada yang namanya hambatan karena dengan hidup di Jawa tiba-tiba di Sumatera kan agak banyak culture shock juga ya awal-awalnya kayak gitu. Jadi emang seru sih, banyak pengalaman-pengalaman yang nggak expect bakalan kayak gitu. Jadi kayak culture shocknya tuh banyak ya Kak ya? Iya sih. Mungkin kalau di sini kan dengan orang Jawa, di sana itu di Kabupaten Papak Barat itu adalah salah satu etnis dari suku Batak. Jadi Batak Papak, ketemu orang-orang Batak dengan SDM yang berbeda dengan kalau di sana di daerah pegunungan, sini juga pegunungan. Tapi kalau di sana kan dari faktor budaya, dari faktor bahasa, dari agama kan juga beda. Di sana mayoritasnya Muslim kayak gitu kan, culture shock juga, jalan-jalan banyak. Ini nggak apa-apa nggak sih Iya, namanya anjing, babi kayak gitu sih culture shocknya. Tapi culture shocknya sendiri tuh nggak bikin Kakak kehambat kan sama kegiatan di sana gitu?
Ya, kalau awal-awal mungkin menyesuaikan ya. Awal-awal menyesuaikan itu ya agak nangis-nangis juga sih. Karena kayak bener-bener anjing di setiap rumah kan mungkin nggak pernah expect bakalan mengalami kayak gitu kan. Cuman ya kembali lagi itu bukanlah hambatan, itu adalah tantangan ya kan. Jadi gimana caranya biar bisa berbaur sama orang itu. Jadi jatuhnya kayak harus berani sama anjing gitu. Gitu sih. Keren banget ya teman-teman Kak Alda ini. Jadi kita lanjut aja nih ya Kak ke pertanyaan selanjutnya itu. Bagaimana sih Kakak melihat peran promosi kesehatan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat terutama di konteks Indonesia? Oke, mungkin di konteks Indonesianya di daerah terpencil lah ya. Iya. Jadi di sana itu dengan keadaan jalannya itu rusak teman-teman. Mungkin kalau bisa mampir saya sering bikin story juga di Instagram atau di WA kadang. Jadi dengan jalan yang rusak, jadi di sana naik motor itu agak gimana ya? Agak susah lah gitu. Jadi banyak tanjakan, turunan, berkelok-kelok kayak gitu. Jadi peran promosi kesehatan kalau kita perlu door to door itu mungkin agak berat karena naik motor kan agak susah, jadi perlu mobil puskesmas keliling. Sedangkan mobil puskesmas keliling itu gimana? Kadang kan ada kegiatan ke dinas, kadang ada pasien rujukan, jadi nggak bisa sewaktu-waktu kita pakai mobil itu untuk kegiatan gitu. Jadi ada tantangan tersendiri untuk door to door, untuk survei kesehatan kayak gitu mungkin harus jalan kaki kayak gitu sih di sana. Kira-kira sampai berapa jauh sih Kak kayak gitu kalau perjalanannya? Jadi kalau di sana itu kan masih banyak hutan sawit. Jadi dari antar desa itu hutan sawit jauh. Mungkin kalau secara jarak nggak terlalu jauh, cuman karena jalannya rusak, tanjakan dulu. Jadi kalau naik motor itu waktu di tanjakan itu turun yang dibonceng, gitu daripada jatuh di tengah ya kan? Iya benar banget. Ya kayak gitu turun. Kalau jarak mungkin antar desa bisa sampai berkilometer gitu. Ada salah satu desa yang benar-benar rusak sih. Kalau puskesmas kan di desa yang istilahnya pusat kecamatan kan, jadi dekat sama kantor camat itu agak ke desa kanan, desa kiri lumayan dekat. Ada satu desa yang memang rusak banget sih. Memang harus naik mobil kalau ke sana kayak gitu. Jadi kalau nggak ada mobil, ya jadi itu nggak bisa ke sana gitu. Sayangnya satu desa itu mungkin beberapa kali aku selama setahun ini melewatkan kegiatan di sana karena itu nggak ada kendaraan. Jadi hambatannya sendiri itu bisa dari kendaraan, kemudian dari jalannya sendiri kayak gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak, yaitu bagaimana cara Kakak menjaga diri agar tetap termotivasi dan terinspirasi untuk terus berkontribusi dalam promosi kesehatan, terutama di lingkungan yang mungkin memiliki tantangan yang unik. Ya mungkin kayak tadi ya, tantangan yang unik di sana banyak anjingnya kayak gitu kan. Mungkin motivasiku di sana lebih menata niat lagi sih di sana. Meskipun ya satu sisi kerja, gimana kita kalau jadi promosi kesehatan itu kan nggak bisa diukur kayak mungkin teman-teman yang memiliki keahlian medis kan. Kalau kita kan lebih banyak bidang suasana kayak gitu. Jadi meskipun ada anjing, ada babinya di rumahnya, lebih ditata niatnya lagi ya udah. Kalau memang harus tersentuh, harus apa ya itu sih motivasi kayak gitu yang harus dikuatkan gitu kan. Terus untuk menjaga kesehatan juga karena di sana pasar itu kan jauh di luar, kayak belanja kayak gitu tuh seminggu sekali kayak gitu. Nggak ada Indomaret guys, nggak ada, tapi nggak Famidi, nggak ada kayak gitu. Mungkin ya motivasi kayak gitu yang mungkin awalnya gimana ini belanja pun susah kayak gitu kan, kayak gitu sih. Terus kalau sebagai prokesnya, jadi di puskesmas sangat terpencil kan itu petugasnya masih sedikit di tempatku itu. Jadi kalau untuk turun itu kalau di sini, kalau di kota, kalau selama pengalaman PKL ya kan, itu
kan kalau dari puskesmas ada kegiatan vaksinasi di sana kan banyak banyak kali ya kan banyak kali gitu kan petugasnya yang ikut gitu kan. Kalau di sana karena sedikit, kalau banyak biasanya kalau di sana 4 atau 5 orang sekali turun gitu. Kalau di sana 4 orang 5 orang sekali turun habis orangnya di puskesmas kayak gitu. Jadi itu juga sih motivasi, karena paling turun itu bisa 2 orang sama 3 orang. Kita kalau prokes biasanya sama keseringan ya, mungkin kayak gitu. Itu motivasi untuk tatak sendiri pun ya, kalau memang perlu dijalani sendiri ya sendiri juga gitu. Berarti balik lagi ke niat kita gitu ya Kak ya. Oke, lanjut aja ya Kak pertanyaannya. Apa tantangan yang Kakak hadapi dalam promosi kesehatan di berbagai komunitas di Indonesia dan bagaimana Kakak mengatasinya? Komunitas ya, mungkin tantangannya kayak gini. Kalau misalnya kita menghadirkan orang-orang untuk pertemuan, biasanya itu kan ada yang namanya uang itu apa ya, undangan, anggaran, maksudnya dapat nasi, kita harus dapat mungkin transport atau apa, itu kan berat juga tantangannya kan. Nah ada juga, jadi kalau mau melakukan edukasi nggak ada waktu. Jadi kalau di sana itu kan banyaknya petani sawit gitu. Jadi kalau dari pagi sampai siang orang-orangnya di ladang kayak gitu. Jadi kalau mau door to door mungkin bisa sore, kalau enggak misal karena di sana banyak yang Kristen kan, jadi di sana kalau ada pengumuman bisa disisipkan waktu di gereja kayak gitu. Mungkin ya kayak gitu sih. Berarti nyesuaiin penduduk di sana juga ya? Iya gitu. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ya Kak, yaitu tips and trick dan saran kepada pendengar untuk mengikuti jejak karir di Nusantara Sehat. Mungkin khususnya untuk adik-adik Promkes-Polkesma ya. Jadi kita promosi kesehatan di Indonesia itu insya Allah banyak sekali peluangnya gitu. Jadi buat adik-adik yang mungkin sekarang belum minat, mungkin besok kalau mau lulus jadi minat. Jadi sekarang penugasan khusus itu menurutku pribadi itu besar peluangnya untuk fresh graduate gitu, karena di persyaratannya sekarang itu, ini kan sekarang sudah penugasan khusus angkatan ketiga, aku angkatan pertama waktu baru ganti. Nah sekarang itu persyaratannya itu sudah tertulis diutamakan bagi yang belum pernah penugasan gitu. Jadi mungkin adik-adik yang mau, karena di luar Jawa itu masih banyak sekali pasien-pasien yang masih kosong gitu promkesnya. Jadi di salah satu sisi ya kita bekerja, tapi sisi lain ya kita mendapatkan pengalaman luar biasa gitu kan, dengan culture yang berbeda, dengan budaya yang berbeda gitu. Mungkin buat yang masih kuliah terus semangat ya, yang jelas terus semangat. Apa itu PKL itu dijalani aja ya, meskipun ambil sambat-sambat ya, maksudnya insya Allah semuanya yang dari dosen, dari PKL itu semuanya bermanfaat kayak gitu. Jadi dulu ada di matkul itu memang benar-benar mungkin terasa banget gitu di sana, gimana caranya kita menyesuaikan diri, kayak gimana caranya kita bina suasana, kayak gitu, membangun advokasi, kayak gitu. Insya Allah itu sangat bermanfaat lah waktu nanti kerja kayak gitu. Jadi semangat selalu guys. Semangat ya buat teman-teman semuanya. Soalnya ini kita dapat peluang yang besar ya Kak ya. Ya, menurutku peluangnya sangat besar kalau kita, apalagi untuk D4 Promkes sendiri itu kan masih berapa angkatan kan yang lulus kayak gitu. Wah, gak kerasa ya Kak, kita udah di penghujung acara. Mungkin dari Kak Alda sendiri ada closing statement nih buat kita semua pendengar Promkes Podcast. Oke. Mungkin dari aku, adik-adik yang masih kuliah, ayo kita bergabung menyusul aku menjadi tenaga Nusantara Sehat ya, karena negara kita ini membutuhkan anak-anak muda seperti kita yang dengan inovasi baru untuk membangun negeri. Nah kayak gitu aja sih. Baik, saya ucapkan terima kasih pada Kak Alda udah datang di podcast kita ya Kak, yang berjudul Sharing Karir Nusantara Sehat bersama alumni Promkes Polkesma.
Cukup sekian dari saya, pembawa acara Aca, dan juga narasumber yang luar biasa, Kak Alda. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.